Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya, sehat selalu. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar, SMFI. Nah, kita lanjut pembelajaran kita ya, mata kuliah audit perbankan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang akuntansi bank. Baik, kita mulai dari konsepsi akuntansi. Nah, di sini kita mengulang sedikit ya tentang definisi dari akuntansi. Mungkin sudah tahu dan saya ingatkan kembali ya. Nah, di sini akuntansi itu adalah kegiatan mencatat, menggolongkan, mengistisarkan transaksi dan peristiwa yang tidak sebagian bersifat keuangan dengan cara yang bermakna, kemudian dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasilnya. Nah, tujuan dari akuntansi ini adalah sebagai konsep informasi. Nah, maksudnya bahwa kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama sifatnya itu adalah keuangan, tentang kesatuan ekonomi agar itu bermanfaat ya dalam business making, pengambilan keputusan ekonomi bagi para si pemakai. Nah, yang kedua yaitu adalah sebagai sistem informasi. Maksudnya di sini adalah sistem pengukuran formal suatu organisasi. Nah, jadi sistem akuntansi itu menyediakan informasi di mana kegunaannya adalah akan digunakan oleh si pemakainya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan definisi dari akuntansi itu adalah seni ilmu, berarti kan sistem informasi yang menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dengan cara sepatutnya. Nah, yang pasti tentunya dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang mempunyai sifat keuangan serta adanya investasi hasil pencatatan dalam bentuk laporan keuangan. Oke, fungsi bank ini di sini sebagai perantara keuangan. Nah, jadi bank itu sebagai financial intermediary. Nah, jadi di sini ada posisi aktiva dan posisi pasifa. Nah, aktiva dalam di bank itu sebagai penempatan dana. Nah, akun-akunnya itu adalah kas, giro pada BI, aktiva produktifnya itu terdiri dari simpanan di bank, surat-surat berharga, penyertaan, dan pinjaman. Terakhir adanya aktiva tetap. Nah, mungkin kok aktiva tetap sama ya, dari baik dia itu mau perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan industri. Nah, kita lanjut ke kolom divasiva. Nah, di kolom pasifa ini merupakan sumber dana. Nah, sumber dana itu terdiri dari adanya giro, tabungan, deposito, dan modal. Oke, proses akuntansi bank di sini kita mulai ya diawali dengan adanya transaksi hari bersangkutan. Nah, transaksi hari ini ataupun hari besok dan selanjutnya. Kemudian transaksi kemudian akan dibuat dalam laporan keuangan hari bersangkutan. Nah, setelah itu kemudian adanya decision making, pengambilan keputusan, maka akan terakhir adalah transaksi hari berikutnya. Ini namanya proses dalam akuntansi bank. Nah, kita masuk ke siklus akuntansi ya, dalam akuntansi bank itu sama nggak jauh beda dengan yang kita pelajari di dasarnya. Berarti pertama itu adanya bukti transaksi. Nah, itu yang paling inti. Adanya bukti transaksi, dengan adanya bukti transaksi baik berupa faktur, cek ya, tapi itu harus memang jelas, tidak boleh cacat. Maka setelah ada bukti transaksi tadi, faktur tadi dicek, dapat, maka transaksi tersebut bisa kita akui dan kita jurnal. Nah, jurnal sini ada masuk jurnal umum, ya. Kemudian setelah di jurnal umum, maka kita lanjut ke buku besar.
Nah, setelah dibuku besarkan masing-masing dari akun dari jurnal umum tadi, kita lanjut ke neraca saldo. Nah, setelah dapat kita neraca saldo, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Berarti sini kita akan menyesuaikan akun-akun yang belum selesai dilaksanakan. Ya, istilahnya masih ada, istilahnya mana sih akun yang sudah istilahnya konsentrasi yang sudah digunakan, mana yang belum. Jadi kita sini ada penyesuaiannya. Nah, setelah itu, setelah melakukan jurnal penyesuaian, kita akan masuk neraca saldo setelah penyesuaian itu tadi. Nah, akhirnya di neraca saldo penyesuaian, maka terbentuklah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini nanti terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca, dan akhirnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian kita lakukan jurnal penutup ya untuk tersebut, dan akhirnya lanjut ke neraca saldo setelah penutup. Nah, mungkin ini sudah lebih jelas ya, nggak saya ini mungkin sudah tahu ya, namanya orang akuntansi, ini dasar yang paling pertama ya, siklus dari akuntansi. Oke, nah kita lihat di sini prosesnya ini tadi ya. Jadi adanya bukti transaksi dokumen ya, jadi berupa kwitansi pembayaran, faktur pembelian, faktur penjualan, bukti transfer, dan dokumen. Nah, setelah itu baru kita buat jurnal. Nah, pertama kali adalah aktivitas menjurnal dalam transaksi keuangan. Oke, selanjutnya itu proses selanjutnya adalah buku besar. Nah, buku besar di sini adalah sarannya digunakan menampung semua transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan jenis dari masing-masing transaksi itu. Baik itu kas, piutang, persediaan, utang jangka pendek ya, utang bank, utang usaha ya, piutang, nah sebenarnya. Kemudian dia adalah neraca lajur. Nah, sini menggambarkan semua transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Oke, masuk ke jurnal penyesuaian. Berarti sini adalah di mana periode yang dilakukan dalam penyesuaian jika ada transaksi yang belum tercatat atau transaksi yang salah dalam pencatatannya. Nah, setelah itu lanjut ke neraca lajur setelah disesuaikan. Berarti sini di neraca lajur ini sini adalah sarana di mana kita akan membuat atau menyusun laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan di sini terdiri laporan ada neraca, laporan komen dan kontijen, ya itu tadi laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan modal. Nah, kita masuk di sini persamaan dasar dari akuntansi perbankan. Nah, tidak ada perbedaan ya, itu sama. Maka ya, dasarnya akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas modal. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi perbankan di sini adanya aktiva bank ya, cuma nambah itu termasuk dari jenis aktiva bank ditambah sama dengan kewajiban bank ditambah dengan ekuitas bank. Oke, apa yang dimaksud dalam di sini jenis dari aktiva bank? Nah, kalau kita lihat di sini adalah yang pertama penempatan dana bank. Kedua, penyaluran dana dalam kredit. Ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap. Dan terakhir, keempat adalah penanaman lainnya. Nah, kemudian yang termasuk dalam kewajiban bank itu adalah dana masyarakat, dana pinjaman, dan dana lainnya. Nah, yang termasuk dalam ekuitas bank itu adalah modal disetor, cadangan umum, dan saldo laba. Persamaan dasar akuntansi perbankan di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dasar akuntansi yang terjadi pada sisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas itu dapat berkembang karena adanya aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga munculnya transaksi baru yang disebabkan oleh aktivitas usaha itu merupakan pendapatan dan biaya. Nah,
persamaan dasar akuntansi, kita lanjut di sini bahwa hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dengan pendapatan dan biaya itu dapat dijabarkan pada persamaan dasar akuntansi, di mana aktiva ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dan ditambah dengan pendapatan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini hubungan antara pos neraca dan laba rugi. Nah, bahwa aktiva bank sama dengan hutang bank ditambah dengan modal dan cadangan bank. Nah, kemudian cadangan bank dan modal itu merupakan bagian dari pendapatan bank dan biaya bank. Ya, ataupun istilahnya pendapatan bank dan biaya bank itu merupakan bagian dari modal dan cadangan bank. Oke, kita lanjut di sini bahwa apabila persamaan ya dengan melihat saldo normal setiap kelompok rekening dapat kita lihat sebagai berikut di sini bahwa pendapatan bank ditambah biaya bank itu sama dengan aktiva bank ditambah hutang bank ditambah dengan modal dan cadangan bank. Oke, selanjutnya hubungan di antara laporan keuangan di sini. Nah, ada dua, penyaluran dana dan sumber dana. Nah, yang termasuk dalam penyaluran dana di sini adanya uang tunai, penempatan dana pada bank lain, kredit dan investasi. Nah, ini merupakan yang bagian dari pendapatan. Nah, pendapatan itu terbagi dari ada 3, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lain-lain. Nah, inilah jasa yang akan ditawarkan. Nah, yang ditawarkan kepada bank kepada masyarakat. Sedangkan sumber dana itu terbagi dari 3, dari pihak ketiga bukan bank, dari bank lain, dan dari pemegang saham. Nah, ini merupakan adalah biaya ya, kegiatan aktivitas biaya bagi bank, yaitu adanya biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya umum. Oke. Tujuan konsep sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan ya, sini adalah tujuan dari laporan keuangan. Oke, yang kita bahas adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kondisi dari posisi keuangan perusahaan. Nah, itu berarti kalau kita bilang adalah neracanya, bagaimana keadaan aktivanya dan bagaimana keadaan pasifa dari keadaan bank. Kemudian, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi. Berarti sini berkaitan dengan laporan laba rugi. Oke, selanjutnya adalah memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan ya untuk menilai kondisi dan potensi dari perusahaan. Nah, maka kita membutuhkan menghitung kinerja dari bank. Berarti kita di sini perlu adanya menilai kinerja bank dengan menggunakan rasio-rasio yang khusus untuk rasio bank. Apakah dalam bank itu dikatakan sehat atau tidak? Nah, selanjutnya tujuannya adalah memberikan informasi penting yang relevan dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Baik, kita lanjut di sini. Syarat laporan keuangan yang bermanfaat itu yang pertama adalah relevan, jelas dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan lengkap. Oke. Konsep dari prinsip dasar akuntansi itu yang pertama adanya kesatuan akuntansi, harga perolehan, objektif, kesinambungan perusahaan going concern, pengukuran dalam nilai uang, dan periode dari akuntansi. Nah, ini sudah kita pelajari ya di awal dari permulaan akuntansi. Nah, kemudian konsep prinsip dasar akuntansi di sini adanya konsisten, materialitas, konservatisme, dan realisasi.
Oke, nah konsep atau prinsip dasar dari akuntansi yang pertama kita bahas kesatuan akuntansi, business entity. Nah di sini bahwa perusahaan itu merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaan. Nah jadi laporan keuangan di sini disusun adalah laporan keuangan perusahaan. Oke, yang kedua adalah harga perolehan. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa adanya harta kekayaan yang diperoleh haruslah dicatat pada saat perolehannya. Nah, nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut itu merupakan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan dan akan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya adanya objektivitas. Nah, di sini ada data dan informasi keuangan yang harus disajikan berdasarkan data akuntansi yang didukung oleh bukti yang objektif. Baik, selanjutnya adanya kesinambungan perusahaan, ya perusahaan atau going concern. Nah, di sini kita akan perhatikan bahwa perusahaan itu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus menerus. Jadi adanya kesinambungan, ya, sustainable. Baik, di periode akuntansi di sini kita melihat bahwa pelaporan informasi keuangan ini ya itu untuk perusahaan yang berkesinambungan terbagi ke dalam beberapa periode akuntansi. Nah, tujuannya adalah agar dapat memantau posisi keuangan dan hasil usaha selama satu periode tertentu. Jadi periode akuntansi itu ada per tahun, triwulan dan per bulan. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran dalam nilai uang. Nah, informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki keseragaman bahasa, yaitu dengan mata uang. Jadi harus sama. Kalau kita menggunakan rupiah, maka laporan keuangan dalam menggunakan rupiah. Tapi kalau kita menggunakan mata uang asing, contohnya dolar, berarti menggunakan dolar. Kalau menggunakan yen ataupun baht, jadi harus seragam, konsisten, tidak boleh berbeda. Nah, jadi tanpa keseragaman ini informasi akuntansi yang disajikan tidak dapat dibandingi karena satu unit pengukurannya itu berbeda maknanya, ya. Kalau satu misalnya rupiah, satu dalam bentuk rim, satu dalam ini, jadi tidak bisa. Jadi satuannya ada dalam bentuk rupiah. Nah, selanjutnya adalah konsisten. Nah, konsisten di sini adalah dalam penerapan prinsip akuntansi itu harus dilakukan secara konsisten, baik dari satu periode ke periode selanjutnya. Jadi keseragaman prinsip akuntansi itu merupakan syarat mutlak agar tercapainya prinsip dapat diperbandingkannya laporan keuangan. Jadi maksudnya dapat perbandingkannya, istilahnya kita membuat laporan keuangan per bulan, per triwulan, dan per tahun. Jadi kita akan membandingkan bagaimana perkembangan per bulannya, apakah mengalami peningkatan kegiatan usaha tersebut, ya, atau ada kendala mengapa menurunnya. Jadi istilah kita bisa membandingkan. Sama ya, untuk per tahunnya kita akan membandingkan tahun sebelumnya dan selanjutnya. Nah, kemudian adanya materialitas. Jadi sini data dan informasi keuangan yang timbul dari transaksi di mana jumlahnya relatif kecil dan tidak berarti terhadap laporan keuangan tersebut yang dapat diabaikan. Konservatisme. Jadi penyajian informasi keuangan dihadapkan kepada prinsip kehati-hatian terhadap pencatatan pendapatan dan biaya. Jadi ini harus perlu hati-hati, tidak sembarangan. Jadi kita dalam mengakui transaksi tersebut harus ada bukti, ya, berupa faktur, ya, tidak sembarangan. Kenapa? Kalau kita hati-hati akan hasilnya itu tidak baik. Gitu. Kemudian realisasi. Jadi sini data dan informasi keuangan yang disajikan harus jelas, menyajikan dasar pengakuan pendapatan yang telah dicerminkan dalam ikhtisar laba rugi. Oke, kemudian sifat dan keterbatas laporan keuangan itu di mana yang pertama laporan keuangan itu bersifat historis. Ya, kenapa? Karena dia harus bisa membandingkan laporan keuangan sebelumnya dan hari ini dan selanjutnya. Laporan keuangan itu bersifat umum, ya harus sesuai dengan standarnya, ya berdasarkan PSAK ya yang dikeluarkan oleh IAI.
Kemudian proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Nah, itu pasti anggaran dan adanya realisasi. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Nah, kemudian laporan keuangan bersifat konservatif. Kemudian laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, ya, jenis istilahnya dari akunnya, ya, nomor-nomor akun dan keterangan-keterangan yang ada di catatan atas laporan keuangan. Kemudian adanya berbagai alternatif metode akuntansi. Oke, kemudian kebijakan akuntansi perbankan di sini. Nah, dalam kebijakan di sini ditetapkan Bank Indonesia. Jadi setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan akuntansinya, di mana itu berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, itu PSAK. Jadi kita harus mensinkronkan antara kedua standar tersebut. Nah, dasarnya adalah dua standar ini agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oke, kita lanjut kebijakan akuntansi perbankan. Nah, dengan adanya dua ketentuan ini, PSAK dan PAPI, ini merupakan dasar dalam melakukan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan bagi bank-bank. Nah, ketentuan ini diharapkan agar akuntansi dalam perbankan memenuhi tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan bank yang akurat, relevan, tepat waktu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu tadi. Nah, yang kedua, bertanggung jawab dalam memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak lain. Apa aja yang dibutuhkan informasi tersebut? Nah, itu akan ada dimasukkan di lampiran catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas perbankan. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan bank. Nah, di sini standar akuntansi keuangan perbankan di Indonesia. Nah, PSAK ini tujuannya adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. Kemudian yang kedua, elemen yang ada di laporan keuangan yang diwajibkan diterbitkan menurut PSAK, yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Oke, kita lihat contoh di sini, ya, Sobat Yan. Di 1 Mei, Saudara Rifki menyetor uangnya sebesar 100 juta yang merupakan modal awal dari PT Arjuna Surabaya. Nah, dari soal di atas, maka kita buat di sini persamaan akuntansinya adalah aktiva itu 100 juta dan ekuitas, nah itu adalah 100 juta. Ini di posisi debit dan ini posisi kredit. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah di 5 Mei, PT Arjuna Surabaya mendapat pinjaman dari Bank Bima Surabaya sebesar 200 juta. Nah, maka jurnalnya adalah di sini, kita lihat tadi ini modalnya di aktiva, ya, 100 dan kemudian di ekuitasnya 100 juta. Nah, kemudian di aktiva di sini itu 200 juta, kemudian di kewajiban itu 200 juta. Maka aktivanya bertambah menjadi 300 juta, kemudian terdiri adanya 200 juta kewajiban dan ekuitas. Maka balance ya antara aktiva, kewajiban ditambah dengan ekuitas. Dan selanjutnya adalah 10 Mei 2015, PT Arjuna Surabaya membeli peralatan di PT Kamajaya Abadi secara tunai sebesar 100 juta. Nah, maka jurnalnya di sini adalah, kita lanjut, ini tanggal 10, ya, itu adalah dia melakukan membeli peralatan sebesar 100 juta, berarti ini bertambah aktifanya untuk beli peralatan, kemudian kasnya berkurang.
ya kan, kasnya berkurang itu sebesar 100. Nah, di sini dana yang berkurang jadi ini minus, maka tetap jadi akhirnya aktifanya itu adalah sebesar 300 juta, kemudian kewajiban 2 juta dan berikutnya adalah 100 juta. Oke, kemudian di 15 Mei 2015, nah PT Arjuna juga membeli barang dagang dengan utang kepada supplier 150 juta. Maka jurnalnya, transaksinya di sini kita buat pembukuannya. Dia membeli suatu aktiva ya, barang ya 150 juta, kemudian dia mengutang dengan cara mengutang itu 150 juta. Maka total di aktiva itu 450 juta, kewajibannya 350 juta dan ekuitasnya adalah 100 juta. Nah, sama posisi di aktiva dan di pasiva itu adalah 450 juta. Dan kita lanjut 20 Mei di mana PT Arjuna Surabaya memboleh pendapatan atau jasa yang diberikan sebesar 50 juta. Kemudian di 21 Mei dia terdapat biaya pembiayaan sebesar 20 juta. Biaya ini belum dibayar sehingga masih menjadi utang. Oke, baik. Jurnal kita di sini. Maka ini tadi ya 20 Mei ini aktiva ya, pembayaran di pendapatan bertambah. Nah, kemudian di 21 Mei, nah di sini dia melakukan pembiayaan utang. Nah, kewajibannya 20. Maka di sini di aktivanya itu 500 juta, di biaya itu 20 juta ya, tambah. Kemudian kewajibannya bertambah 370 juta, ekuitas 100 juta dan adanya pertambahan pendapat 50 juta. Jadi kalau kita gabung antara posisi aktiva tambah biaya itu ada 520 juta, kemudian kewajiban tambah ekuitas dan pendapatan itu sama nilainya ada sebesar 520 juta. Oke, kita lanjut di sini. Terdapat transaksi tanggal 30 Mei, di sini dia memperoleh pendapatan 100 juta. Dia melakukan pembelian peralatan dengan cara meminjam, berarti 50 juta, dan membayar gaji pegawai itu 50 juta. Maka jurnalnya di sini adalah berarti, nah ini 30, yang 100 juta, ya, ini 100 juta, mungkin di sini pendapatan bertambah 1 juta, kemudian di sini adanya kewajiban 50 juta, nah kemudian di sini 50 juta ya, dipotong 50 juta kurang 50, jadi di sini diaktifkan 600 juta, biaya 70 juta, kewajiban 40 juta, ekuitas 100 juta tetap, dan pendapatan bertambah menjadi 150 juta. Jadi kalau kita tambahkan sini antara aktiva dan biaya 670 juta, kewajiban ditambah dengan ekuitas 520 juta ditambah 150 adalah 670 juta. Oke, baik, sekian pemaparan saya hari ini. Nah, silakan mengomentari karena ini merupakan bukti absensi, dan silakan mengerjakan forum diskusi kita buat satu kesimpulan dari hasil Anda mendengar ya atau menonton video kita ini. Oke, salam sehat selalu dan tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.